Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Tanah Jawa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku mohon, para leluhurku, Lilia berbisik. Suaranya tenggelam dalam aroma kemenyan dan kenangan pahit. Buka jalan cinta yang sesat ini. Bantu seorang istri yang hatinya telah terkoyak. Ia mencintai, tapi dihianati. Ia setia, tapi diabaikan. Angin sore membawa harum tanah basah dan kayu bakar dari dapur para tetangga. Udara terasa berat, seolah petang datang terlalu cepat. Lilia duduk bersimpuh di atas tikar pandan tua, tubuhnya tegak dan diam, seperti patung yang ditinggal doa. Di hadapannya berjejer bunga 7 rupa yang telah layu di ujung kelopak. Kopi pahit dalam cawan tanah liat yang masih mengepul, sebatang rokok kelobot yang perlahan menyala ke ujung, dan sebotol kecil minyak misik. Benang merah melilit leher botolnya, seperti tali janji dari dunia lain. Perempuan itu menunduk. Di depannya sebuah foto pria berusia 30-an terbakar perlahan. Kertas foto itu melengkung, terangkat panas, lalu melepuh menjadi abu yang jatuh diam-diam ke dalam tempurung kelapa tua. Di belakang Lilia keris peninggalan Babuyut Ki Sentanu, seorang dukun kawakan dari timur Gunung Ijen, terpajang angker di dinding bambu. Gagangnya berukir wajah semar, bilanya kelam, berminyak, menguar bau besi tua yang tidak pernah karatan. Itulah pusaka Semar Mesem, keris yang tidak sembarang disentuh. Malam itu malam Jumat Kliwon. Udara mulai berubah, sejuknya mendadak getir. Dari celah atap, bayangan hitam jatuh seperti cairan, lalu menyatu dengan lantai. Lilia menutup matanya, rambutnya yang hitam digulung kini terlepas mengenai wajahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu membacakan mantra. Sun Amatek Aji Semar Mesem, mut-mutanku inten cahyaning sukmo, manjing pilinganku, kiwa lan tengen. Kete putih soko ibumu, kete abang soko bapakmu. Kempel kedadean si jabang bayine Darto. Tak esemi lahirmu bakal melu raga lan tresnamu dining ningsi. Ojo wani-wani ado tekan ningsi. Melu ningsi kintil marang ningsi. Ojo ipat-ipat mari yen dudu aku sing nambani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asap kemenyan mengalun menari-nari di udara. Di antara riaknya muncul wajah-wajah samar. Tua, muda, wanita, pria. Mereka tidak bicara, tapi mata mereka memandang, tajam, menilai. Angin mendadak masuk dari salah dinding bambu. Api lilin bergoyang hampir padam. Kemudian suara itu datang. Nduk Lila. Suara berat dan dalam menggema dari bayangan. Tidak seperti suara manusia, tidak dari kerongkongan, tapi dari celah-celah udara. Dari lorong antara dunia dan alam gaib. Tubuh Lilia gemetar. Ia membuka mata, udara bergetar, keris di dinding berdesing pelan. Bayangan di sudut ruangan membesar. Dari sana muncul wujud lelaki tua berperut buncit. Wajahnya jenaka, namun sorot matanya kosong dan terang. Ia memakai belangkon, pakaian Jawa lengkap, tapi tubuhnya tidak menyentuh lantai. Mbah Semar, Lilia menunduk. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat. Aromanya bukan bau kemenyan, akan tetapi wangi hutan tua dan tanah kubur. Dok, kamu sudah bermain cinta di hari yang tidak seharusnya. Suara itu terdengar seperti angin kering menampar dedaunan. Jumat Kliwon bukan waktu untuk permintaan, tapi pengorbanan. Lilia menelan ludah.
Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin mengembalikan cinta seorang istri, Mbah. Orang itu datang kepadaku dengan air mata. Terus kamu membakar itu dengan roh api, Nduk. Kamu sudah membuka jalan yang belum kamu tutup. Aku itu hanya ingin suami wanita itu kembali, Mbah. Terus siapa yang kamu undang saat membakar foto itu? Siapa yang menyusup bersama asap? Kamu lupa, Lilia. Setiap pelet adalah rantai, dan di setiap rantai ada ikatan darah yang harus dibayar. Tubuh Lilia mulai lemas. Ia tahu bahwa dia lupa menutup lingkaran pelindung sebelum memulai ritual. Tanda pertama dari seorang perantara yang lelah dan ceroboh. Satu pintu sudah dibuka, maka bersiaplah. Seseorang akan menuntut kembali miliknya. 3 hari kemudian berita datang dari kota. Pintu kayu itu berderit pelan. Ningsih menoleh dari arah dapur. Sendok nasi masih menggantung di tangannya. Di ambang pintu, sosok lelaki berdiri dengan bau membungkuk. Rambutnya acak-acakan. Kemeja putihnya kumal berlumur debu jalan. Darto, seru Ningsih. Lelaki itu melangkah masuk tanpa suara. Matanya menatap kosong ke arah Ningsih. Sendok di tangan Ningsih jatuh berderang ke lantai. Darto, astaga, kamu dari mana saja selama ini? Air mata mengalir di pipi Ningsih. Ia berlari menghampiri, tapi Darto mundur ke pojok ruangan. Ia merosot ke lantai, punggungnya menempel dinding sambil memeluk lututnya. Sementara itu dari balik pagar bambu, Pak RT berbisik pada Bumina. Itu kan suami Ningsih yang hilang 2 tahun lalu. Tapi lihat matanya. Bumina bergidik. Kok kosong begitu ya? Saat tengah malam tiba, terdengar suara tawa kencang dari dalam rumah kecil itu. Lucu sekali. Kamu pikir aku tidak tahu? Ningsih terbangun. Jantungnya berdegup kencang di kamar sebelah. Ia melihat Darto berdiri di depan cermin. Tangannya mengacung-acung ke pantulan dirinya sendiri. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kita harus diam-diam. Bisik Darto pada bayangannya. Mereka tidak boleh tahu kita sudah pulang. Bayangan di cermin tidak menjawab. Akan tetapi Darto mengangguk-angguk seolah mendengar bisikan yang tidak terdengar di telinga. Ningsih menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras di sela-sela jari. Sore itu Pak RT datang bersama beberapa warga. Mereka duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. Darto sudah masuk ke kamar sejak pagi, tidak mau keluar. Bu Ningsih, Pak RT membuka pembicaraan. Kami datang karena khawatir. Darto sepertinya tidak baik-baik saja. Ningsih menunduk, tangannya meremas ujung kain sarung. Kami tahu ibu pasti senang suami pulang, tambah Butini tetangga sebelah. Tapi kami khawatir ada yang tidak beres. Darto seperti bukan dirinya. Dia seperti kena guna-guna. Ningsih wajahnya merah. Mungkin karena dia trauma, Bu, jawab Ningsih pelan. 2 tahun pergi, pasti banyak yang dialami. Butini tidak percaya. Dia menatap tajam ke arah Ningsih. Atau Butini mendekat, suaranya menjadi bisikan. Jangan-jangan ibu kedukun, tuduh Butini. Ningsih terdiam, matanya menatap lantai keramik. Wajahnya memerah kesal atas tuduhan itu. Bu Ningsih, Pak RT mendesak. Pak RT, jangan asal tuduh. Saya bisa nuntut dengan pencemaran nama baik, kecam Ningsih setelah berpikir sejenak. Pak RT dan warga terdiam. Maaf, kalau begitu kami pamit. Mereka akhirnya pulang tidak ingin lagi berdebat. Sementara itu Lilia mulai mendengar berita tentang Darto dari salah satu warga. Bu Lilia, saya lihat Darto duduk di tengah halaman jam 3 pagi. Di tangannya ada pisau, Bu. Dia bisik-bisik bilang, aku harus potong jari, biar lunas. Sudah janji. Berita itu sampai ke telinga Lilia. Ia gemetar saat mendengarnya. Darto bukan kembali karena cinta, akan tetapi karena hutang. Hutang kepada sesuatu yang ikut menyusup lewat mantra. Malam berikutnya Lilia duduk lagi di depan tempat ritualnya. Akan tetapi kali ini ia hanya membawa air putih, segenggam tanah dari halaman rumah Darto, dan selembar kain kafan bekas. Ia mencoba membaca ulang mantra penutup, namun suara Mbak Semar kembali datang. Sudah terlambat, Lilia. Lilia menggelengkan kepala. Tidak, aku masih bisa membetulkan ini, bentak Lilia untuk pertama kalinya berani mengangkat suara.
Mbak Semar menatap Lilia tajam lalu menggeleng. Cinta yang dipaksa berubah jadi kutukan. Kau bisa mengikat hati, tapi tidak bisa membendung arwah yang datang bersama. Lilia semakin putus asa. Tujuan dia bagus, hanya ingin membantu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lilia menangis. Air matanya jatuh ke bunga 7 rupa yang telah layu di tikar. Temui penjaga di batas. Hanya dia yang bisa menimbang siapa yang harus tinggal, siapa yang harus pulang. Lilia tahu apa artinya itu. Dia harus pergi ke perbatasan dunia, tempat antara hidup dan mati, untuk menyerahkan sebagian dirinya. Malam Jumat berikutnya, Lilia berjalan ke arah hutan bambu di belakang desanya. Ia membawa keris semar mesem, segenggam kemenyan, dan bunga kantil yang baru dipetik menjelang maghrib. Langkahnya sunyi. Hutan itu tidak gelap, tapi juga tidak terang. Cahaya bulan seperti ditahan oleh sesuatu. Pepohonan melengkung seolah membuka jalan. Angin sepi, tapi suara samar mengikuti. Dia pun tiba di tengah hutan. Lilia melihat sebuah batu besar berbentuk kursi. Di sana duduk seorang laki-laki tua berpakaian putih, mengenakan caping. Wajahnya tidak terlihat karena kabut. Lilia dari lereng Ijen. Suara tua itu terdengar. Kau datang membawa cinta, tapi menjual jiwa. Lilia menelan ludahnya. Aku tidak bermaksud demikian. Tapi tetap melakukannya. Apa yang kau tawarkan untuk menutup pintu yang kau buka? Lilia menunduk. Dari saku bajunya ia mengeluarkan selai rambutnya sendiri, dicampur dengan tanah rumahnya, lalu membungkusnya dalam kain putih. Aku tawarkan 1 tahun hidupku untuk menebus arwah yang tertinggal. Penjaga itu diam lama. 1 tahun cukup untuk menenangkan, tapi belum tentu menebus. Apakah kau yakin? Tanya laki-laki itu lagi. Lilia mengangguk. Sanggup, Mbah. Maka pulanglah. Tutup semua. Jangan buka lagi. Dan jika ada cinta yang datang dengan luka, biarkan ia sembuh sendiri. Jangan kau campuri. Karena setiap cinta punya penunggunya sendiri. Peringat laki-laki tersebut. Keesokan harinya Darto menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Rumahnya kosong. Istrinya kembali menangis. Akan tetapi kini malam-malamnya tidak lagi berisi tawa, menyeramkan, dan suara dari cermin. Lilia pulang ke rumah dengan tubuh lemas. Sejak hari itu ia mulai sakit. Tidak parah, akan tetapi tidak sembuh. Seperti ada yang perlahan mengambil satu persatu hidupnya. Akan tetapi rumahnya tenang. Tidak lagi ada suara-suara. Tidak lagi ada bayangan. Keris semar mesem dibungkus kain putih dan kubur di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Setiap malam Jumat Kliwon, Lilia hanya duduk menyalakan kemenyan, bukan untuk memanggil, namun untuk meminta maaf. Angin sore berembus pelan membawa aroma basah tanah desa dan daun kering yang jatuh di halaman rumah bambu milik Lilia. Sebuah rumah sederhana, namun menyimpan pusaka dan ilmu yang tidak banyak dimiliki orang. 1 tahun sudah berlalu sejak ia mengubur keris pusaka semar mesem di bawah pohon beringin tua. Ia menutup semua prakteknya. Setelah insiden Darto yang kembali dari dunia antara. Namun sore ini ketukan itu datang lagi. Ketukan yang membawa aroma luka hati dan harapan yang terdistorsi. Seorang perempuan muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab, namanya Nara. Mbak Lilia, tolong, aku ora kuat. Suamiku selingkuh. Dia lari sama sekretarisnya dan bawa lari semua uang perusahaan kami. Aku tinggal sendiri, dikejar hutang, ditinggal pas sayang-sayangi. Wanita itu terisak. Lilia menatap Nara lama, lalu mempersilahkan Nara duduk di atas tikar pandan. Masuklah, Mbak, apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Lilia pelan, namun dingin. Aku pengen dia balik, apapun caranya. Aku pengen dia nyesel dan jatuh cinta lagi sama aku. Aku pengen dia kembali kayak dulu, kayak sebelum kami sukses. Rengek wanita tersebut. Lilia menghela nafas. Apa kau siap menerima laki-laki yang akan jatuh cinta bukan dengan hati, tapi karena takdir dimanipulasi? Tanya Lilia lirih. Nara terdiam, matanya menunduk, tapi air matanya terus terjatuh. Lilia tahu itu jawaban paling jujur dari seseorang yang sedang patah hati. Baiklah, ucap Lilia akhirnya. Tapi kali ini aku tidak bisa sembrono. Aku bertarung nyawa untuk ritual terakhirku.
Aku akan gunakan dua ilmu semar mesem dan jaran goyang. Tapi ingat, yang kita pelet adalah hatinya. Pikirannya mungkin tetap berkhianat. Jika kau hanya punya dendam, maka yang datang bukan cinta, tapi kegilaan. Wanita itu mengangguk kepalanya. Dia menyerahkan apa saja yang dibutuhkan dan berpamitan pergi. Malam Sabtu Kliwon datang. Hening mencekam menyelimuti rumah bambu di pinggiran desa. Sebelum itu Lilia sudah melakukan puasa muti selama 7 hari dan pati geni selama sehari semalam. Tubuh Lilia tidak lemas sebab dia sudah seringkali melakukan itu semuanya. Di ruang tengah Lilia menyiapkan sesajen kembang staman 7 rupa, foto suami Nara dan Nara, minyak misik putih dan hitam, sebatang rokok kelobot, segelas kopi pahit dan keris pusaka semar mesem yang telah dimandikan dengan air rendaman daun kelor. Lilia juga menyiapkan tasbih tua berwarna gading yang dilumuri minyak misik putih. Ini adalah media penguat niat. Lilia mengenakan kain hitam dan duduk bersila, rambutnya digelung ke atas, dahi diberi titik merah dari getah pohon kemenyan. Ia memejamkan mata. Niat ingsun, amatek ajiku si jaran goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodo lanang, upet-upetku lewek benang, tak sabetake gunung jugruk, watu gempur, tak sabetake segoro asat, tak sabetake ombak gede sirep, tak sabetake atine sing bagas, pet sido edan, ora edan sido gendeng, ora gendeng, ora mari-mari yen ora Nara sing nambani. Mantra itu diucapkan dengan nada nyaris tidak terdengar, namun bergelombang seolah menembus batas waktu. Suara burung hantu terdengar 3 kali dari arah hutan, tanda bahwa dimensi lain mulai membuka telinga. Lilia mulai memutar tasbih. Dia menaburkan kembang ke atas kemenyan yang menyala merah, lalu mengambil foto Bagas dan Nara yang disatukan, lalu diikat dengan benang merah dan putih. Asap kemenyan mengepul tinggi, membentuk siluet lelaki yang tersenyum tipis namun tanpa jiwa. Tiba-tiba api lilin berkedip. Angin dingin menelusup dari celah bambu. Keris semar mesem di sampingnya bergetar perlahan. Lilia. Suara berat itu datang lagi. Akan tetapi kali ini bukan Mbah Semar. Suara ini lebih kasar, lebih panas. Siapa kamu? Tanya Lilia dengan suara serak. Aku adalah Ki Jaran Goyang. Kau panggil aku lewat 2 nama Ki Semar dan Ki Jaran Goyang, maka 2 jiwa akan jadi milikku. Tidak. Nara hanya ingin cintanya kembali. Bayangan hitam di pojok ruangan itu menyeringai. Kalau begitu biar dia yang menebus sendiri. Cinta yang dipaksa akan menuntut korban. Nara pun pulang. Dan keesokan harinya, Lilia mulai menggali tanah seperti makam. Dan dia juga menancapkan 7 dupa. Darah ayam cemani. Lilia mengubur kedua foto yang dijadikan satu, menyiram dengan darah ayam cemani. Setelah selesai ritual, dia mulai mengubur dan menutup foto tersebut dengan tanah. Seminggu setelah ritual, Bagas kembali, berdiri di depan rumah Nara seperti orang linglung. Bibirnya terus-menerus memanggil nama istrinya. Ia tampak menyesal, memohon ampun, akan tetapi sesuatu tampak tidak beres. Setiap malam Bagas berbicara sendiri, kadang menangis, kadang tertawa keras. Di tengah malam dia bangun dan menaburkan garam di seluruh sudut rumah. Ia mengaku melihat perempuan berambut panjang memeluknya dari belakang. Aku tidak pernah tidur sendirian sekarang. Selalu ada yang peluk aku, tapi bukan Nara, bukan siapapun. Dia bilang aku miliknya sekarang. Nara ketakutan. Ia datang lagi ke Lilia, tubuhnya kurus, matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Mbak Lilia, dia memang balik, tapi bukan Bagas yang dulu. Dia seperti kerasukan. Dia bicara hal-hal aneh. Dia bahkan hampir mencekiku tadi malam. Lilia tahu ini bukan lagi soal cinta. Kau harus menikahi ulang, sekarang juga, sebelum malam Jumat Legi, atau dia akan benar-benar dimiliki arwah dari Jaran Goyang. Karena Jaran Goyang jika tidak dinikahi, akan gila mangsanya. Tapi dia seperti gila, jawab Nara ketakutan. Nara pernah ditalak oleh sang suami setelah dia pergi dengan selingkuhannya. Maka jika Nara tidak menikah ulang, sekarang nasib Bagas akan celaka. Kalau tidak, arwah itu akan membawa jiwanya, dan kau bisa ikut terbawa, karena niatmu juga tidak murni cinta. Kau ingin balas dendam. Balas Lilia lagi.
Tepat malam Jumat Legi, Lilia mengunci rumahnya. Ia duduk di ruang ritual, menyalakan kemenyan dan kembali memanggil Mbah Semar. "Aku salah lagi, Mbah. Aku salah lagi." Lilia menyesal. Asap kemenyan berputar pelan. Sosok Mbah Semar muncul perlahan. "Kau campur dua ilmu sakti dalam tubuh lemah. Kau lupa, setiap ilmu punya konsekuensi, bukan hanya jiwamu, tapi jiwa orang lain," ucap Mbah Semar dengan bahasa Jawa. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Mbah?" Lilia bertanya, berharap akan ada jalan keluarnya. "Tebus dengan pengorbanan, atau biarkan arwahnya mengoyak raga Bagas sampai habis." Lilia hanya bisa diam. Ilmu pelet tidak semudah yang dibayangkan. Nara akhirnya menikahi Bagas malam itu dengan bantuan seorang modin tua dan saksi seadanya. Bagas duduk diam, tidak banyak bicara, hanya melantunkan ijab qabul, matanya kosong. Akan tetapi, setelah ijab qabul selesai, ia roboh, tidak sadarkan diri selama 7 hari. Setelah itu dia bangun dan tersenyum. "Nara, maafkan aku seperti baru bangun dari mimpi buruk." Kabut malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Angin dari lereng gunung menderu, membawa bau tanah basah dan dedaunan kering yang mengeluarkan aroma lumut dan rindu. Di rumah bambu kecil di pinggir desa, Lilia duduk bersila di tengah lingkaran dupa dan bunga 7 rupa. Tangannya melukiskan udara dengan gerakan pelan, bibirnya menggumam mantra kuno dari garis keturunan Ki Sentanu. Namun malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya hadir di antara dunia. 3 minggu lalu Nara datang padanya dengan wajah kusut dan mata sembab. Laki-laki yang dicintainya berselingkuh lalu meninggalkannya begitu saja. Dan kini Nara datang lagi, kali ini sendiri. Wajahnya bersinar, akan tetapi bukan karena cinta. "Aku udah gak mau dia balik. Aku sadar rasa sayangku bukan karena cinta, tapi takut kehilangan," Nara berkata dengan mata yang lebih tenang dari sebelumnya. Lilia hanya tersenyum samar. Pelet kadang bukan untuk menyatukan, tapi membebaskan. Dan benar, ritual pelet itu tidak pernah Lilia tunjukkan untuk membelenggu. Ia hanya membuka jalan agar cinta tidak tertutup luka. Namun malam itu ada yang lain. Ketukan keras menggema dari pagar bambu rumahnya 3 kali, hening, lalu kembali mengetuk lebih keras, seperti palu yang memukul-mukul kesadaran. "Ilmu peletmu haram. Kau menyesatkan orang. Kau pembawa bala," seru suara lelaki dari luar. Suaranya berat, berlapis kemarahan dan dendam masa silam. Lilia berdiri di beranda. Cahaya bulan memantul dari kemenyan yang masih menyala. Asapnya membentuk bayangan tipis. Di kejauhan seorang pria berpakaian serba hitam berdiri dengan sorot mata menyala. Ia melemparkan sebuah botol kaca ke halaman Lilia. Kaca itu pecah di dalamnya. Tanah kuburan masih mengepul bau amis kematian. "Aku tahu siapa kau, cucu Ki Sentanu, dan aku cucu musuhnya." Darah Lilia mendingin. Ritual malam itu batal. Dunia telah berubah malam itu. Lilia masih di dalam ruang pemujaan. Lilia kembali duduk bersila. Ia merogoh sukma, menyusuri lorong dimensi antara gaib dan nyata. Kegelapan menyambutnya, namun cahaya biru perlahan muncul dari tengah pusaran kabut. "Aki," desis Lilia. Sosok tua berjubah putih berjenggot panjang duduk di atas batu. Matanya tajam, suaranya dalam. "Cucuku, jangan takut. Ilmu yang kau pegang bukan ilmu rendah." "Tapi dia tahu garis kita, Ki." Ki Sentanu mengangguk. "Dia cucu dari musuhku dulu, tapi dia tidak punya ilmu, hanya dendam. Dia akan mencoba menghancurkanmu, tapi kau lebih kuat," seloroh Ki Sentanu. Lilia menggigit bibir. "Apa yang harus aku lakukan?" "Datanglah ke kaki gunung, temui Mbok Jamila. Dia pemegang lintrik, tapi ingat, ilmu itu hitam. Jangan pakai untuk mengikat orang yang tidak seharusnya." "Lintrik?" ulang Lilia. "Iya, ilmu pelet dengan media kartu dari Banyuwangi. Ilmu pengeratan tinggi, tapi setiap malam Jumat manis kau harus semedi di kuburan Bajang. Dan ingat, jangan sekalipun kau gunakan untuk keserakahan," peringat Ki Sentanu. Pagi harinya Lilia berangkat ke kaki gunung dengan membawa kemenyan dari air kembang.
Jalan setapak menuju rumah Mbok Jamilah menyempit, tertutup semak belukar dan ilalang tinggi. Rumah itu berdiri di tengah ladang kosong, berdinding anyaman bambu, atapnya dililit sulur liar. Dari kejauhan tampak sosok wanita tua duduk di balai-balai kayu, seperti telah menunggu. "Kau Lilia?" tanyanya tanpa menoleh. "Iya Mbok, Ki Sentanu mengutus saya." Mbok Jamilah mengangguk pelan. "Kalau begitu tugas pertamamu adalah mencuri satu kotak kartu dari tempat judi. Harus kartu yang sudah kena tangan orang serakah." Lilia menelan ludah. "Mencuri?" "Iya, karena ilmu pelet ini lahir dari keinginan, dan keinginan selalu bermula dari dosa." Lilia menganggukkan kepalanya, dia pun berpamitan pulang. Malam harinya Lilia menyamar sebagai penjual kopi di sudut lapak judi pinggiran pasar. Di antara asap rokok, tawa keras dan umpatan, Lilia menunggu. Ia menghafal gerakan para penjudi mencari celah. Saat seorang lelaki bangkit dalam kekalahan dan melempar kartunya ke lantai dan orang-orang lainnya kecewa lalu pergi, Lilia dengan cepat memunguti kartu-kartu tersebut. Dia membawanya pulang. Keesokan paginya Lilia ke rumah Mbok Jamilah. Lilia menyerahkan kartu itu. Mbok Jamilah mengolesi kartu-kartu itu dengan darah ayam cemani, lalu membungkusnya dengan kain mori. "Sekarang kau harus ruat, mandi di pantai selatan, lalu kuburkan kartu ini di kuburan Bajang. Ambil kembali tepat malam Jumat manis dalam keadaan tanpa busana." Lilia menganggukkan kepalanya. 3 malam kemudian, di bawah hujan deras dan gemuruh ombak, Lilia berdiri di tepi laut. Air asin menyapu kakinya. Ia membawa kendi dan dupa sebagai pengganti kemenyan, lalu menyiramkan air bunga ke tubuhnya sambil membaca mantra. Pagi harinya Lilia berjalan ke kuburan Bajang. Udara di sana lebih dingin dari biasanya. Akar-akar pohon mencuat seperti jari jemari tua. Lilia menggali tanah di bawah batu nisan tua, memendam kartu itu dalam diam. Langit berwarna abu, hening, namun angin berbisik, seperti mengingatkan jangan kau lupakan pesan. Jumat manis. Lilia kembali ke kuburan. Kini dia berjalan tanpa busana, hanya berbalut kain putih yang dililit di leher. Ia menggali tanah tempat kartu itu dikubur. Saat tangannya menyentuh kartu itu, udara bergemuruh, kilat menyambar, angin memutar. "Kau sudah sah," suara Mbok Jamilah menggema di udara. Sejak saat itu pelet Lilia menjadi semakin kuat. Sekali ritual, seorang pria bisa meninggalkan istrinya hanya untuk perempuan yang datang padanya. Uang mengalir, rumahnya makin ramai. Namun wajah-wajah yang datang makin ganjil. Saat malam tiba dan hendak bermeditasi, perempuan dengan mata kosong mengalir darah segar, bibir sobek, bekas cakaran di lengan. Mereka bukan hanya klien, tapi arwah dari perempuan yang mati karena cinta yang tidak utuh. Lilia terbangun malam itu, peluh membasahi tubuhnya. Di ujung ranjang ada seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Wajahnya sobek, matanya kosong. "Siapa kamu?" tanya Lilia dengan nada datar. Dia tidak takut. "Kamu sudah membantu dia membunuhku demi wanita lain." Suara itu bergetar, lalu hilang menjadi kabut. "Apa maksudnya?" tanya Lilia kepada dirinya sendiri. Hari berikutnya Lilia didatangi lagi. Kali ini 5 wanita sekaligus. Wajah mereka hancur, belatung-belatung di wajahnya, matanya mengalir darah berbau anyir. Kakinya diseret, tangannya ada yang patah. "Apa yang kalian mau?" "Karena peletmu kami dibuang, dihianati dan dibunuh," desis para makhluk tersebut. Lilia berteriak. Ia berlari ke ruang pemujaan, membakar semua kemenyan dan bunga. Ia memanggil Ki Sentanu, namun tidak ada jawaban. Malam ke-30 sejak pelet telintrik digunakan, Ki Sentanu muncul dalam mimpi Lilia. "Aku telah memperingatkanmu. Kau menyalahi kodrat. Kau mengikat dengan serakah. Itu bukan cinta, itu neraka." "Aku hanya ingin membantu, Ki." "Bantu siapa? Dirimu." Ki Sentanu menghela nafas panjang. "Kau harus membayar, Lilia. Pergilah bertapa di lereng Semeru selama 2 tahun tanpa mantra, dupa, hanya tubuhmu dan semesta," kecam Ki Sentanu. Lilia menganggukkan kepalanya. Dia tahu setiap ilmu pelet yang digunakan akan ada efek sampingnya. Lilia sadar kalau dirinya bersalah. Lilia kini tinggal di lereng Semeru.
Di antara angin dingin dan sunyi malam, ia duduk bersila setiap hari. Ia menyusuri dirinya sendiri, tanpa bantuan dan tanpa mantra. Dia bersembunyi di balik tebing yang sulit dijangkau. Lilia makan dari akar dan daun, minum dari embun dan hujan. Wajahnya mulai pucat, matanya cekung. Akan tetapi ada kedamaian kecil di sana. Kadang-kadang roh wanita itu datang. Tidak lagi marah, mereka hanya menatap Lilia dari jauh, perlahan menghilang bersama hembusan angin. 2 tahun kemudian Lilia kembali ke desa. Rumahnya penuh lumut dan jaring laba-laba. Akan tetapi kali ini ia tidak lagi membuka jasa. Ia hanya duduk di beranda, menenun daun kering, menanam bunga dan memberi makan burung. Kadang ada yang mengetuk pintu. "Mbak Lilia, tolong aku diselingkuhi, tolong kembalikan dia." Lilia hanya tersenyum. "Cinta bukan untuk dimiliki. Kalau kau kehilangannya, mungkin semesta ingin kau mencintai dirimu lebih dulu." Mereka pergi dalam diam. Namun malam itu udara terasa ringan dan Ki Sentanu tersenyum dari balik kabut. Matahari sore bersinar dari balik lembah, memantulkan cahaya kemasan pada rumah bambu kecil yang berdiri di pinggir hutan desa Wonosari. Rumah itu tampak biasa-biasa saja, hanya beranda kayu, jendela kayu berteralis dan angin yang sesekali menerbangkan dedaunan ke dalam halaman. Namun di dalamnya seorang perempuan duduk bersila di bawah jendela. Tangannya sibuk menganyam daun lontar menjadi kerajinan kecil. Rambut panjangnya digelung rapi, wajahnya teduh, tenang, dan penuh kehati-hatian. Perempuan itu adalah Lilia. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali ia menyentuh kemenyan dan mantra. 5 tahun sejak ia menanggalkan ilmu pelet dan memilih hidup sebagai perempuan biasa, menjadi penenun, penjual bunga kering dan pembuat minyak kelapa. Ki Sentanu, sang kakek gaib yang membimbingnya dulu, kini jarang muncul. Hanya kadang-kadang saat angin membawa suara dari dimensi lain, Lilia tahu bahwa sang kakek masih menjaganya dan kini ia hidup dalam diam yang ia sukai. Namun malam itu diam menjadi retak. Hujan baru saja reda, embun masih menggantung di dedaunan ketika Lilia tertidur di dipan kayunya, berselimut sarung tua warisan ibunya. Dalam mimpinya ia berjalan sendirian di padang ilalang tinggi. Langit kelabu, kabut turun dari puncak gunung. Tidak ada suara, hanya desiran langkahnya di rumputan basah. Lalu, suara auman bukan 1, akan tetapi 7. Gaungnya mengguncang tanah, ilalang merunduk, kabut terbelah. Dari kejauhan 7 ekor macan putih muncul, besar, gagah dan bertaring. Mata mereka bersinar perak. Nafas mereka mengepul, seperti asap kemenyan. Mereka mengelilingi Lilia lalu duduk melingkar, seperti sedang berada dalam sebuah lingkaran pemujaan. Salah satu dari mereka yang paling tua dan paling besar berbicara. Suaranya berat, dalam, namun damai. "Kami adalah 7 macan putih, kodam dari Gunung Bromo, leluhur dari Ki Sentanu, dan kau Lilia adalah rumah kami berikutnya." Lilia terdiam. Kabut menggantung, keringat dingin membasahi pelipisnya meski ia hanya bermimpi. "Kenapa aku?" "Karena hanya kau yang kuat menampung kami. Kau telah gagal beberapa kali, tapi kau juga telah bangkit dan kau sudah berubah." Macan lain menyambung, suaranya lebih lembut. "Kami tidak memilih yang sempurna. Kami memilih yang tidak kenal putus asa dan belajar dari kesalahan." Lilia menggigit bibir. "Tapi aku ingin hidup biasa. Aku tidak ingin menjadi perantara apapun lagi. Aku hanya ingin tenang." Macan tertua menunduk pelan. "Tenang, itu anugerah, tapi bukan takdirmu. Garis leluhur tidak dapat ditolak. Kau bisa menolak untuk selamanya, tapi hatimu akan terus bertanya. Lilia, kau adalah perantara, dan dunia ini masih butuh kamu." Lilia menarik nafas dalam-dalam. Suara auman terakhir bergema seperti mantra. Lilia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Langit masih gelap, akan tetapi jantungnya berdenyut seperti genderang perang. Lilia duduk lama. Di luar ayam belum berkokok, namun di dalam jiwanya sudah ada sesuatu yang bangkit. "Kenapa sekarang? Aku sudah cukup kan?" Namun jawabannya datang bukan dalam kata, tapi dalam rasa. Ada sesuatu yang terasa kembali hidup di dalam dirinya, intuisi lama, getaran energi, dan ketenangan yang aneh. Esok harinya Lilia membuka kembali ruangan kecil di belakang rumah.
tempat ia dulu menyimpan kemenyan, minyak, bunga, dan kain mori. Debu menebal di sudut-sudut. Akan tetapi ketika ia menyapu lantai tanah itu, udara di dalam berubah hangat, seolah roh-roh lama sedang menyambut pulang seorang pelayan. Malam berikutnya Lilia menyalakan kemenyan pertama setelah bertahun-tahun. Kali ini bukan untuk ritual, akan tetapi untuk menghormati. Dia duduk bersila, memejamkan mata. Kalau memang aku harus melanjutkan, aku ingin. Tidak seperti dulu. Aku ingin melakukannya dengan hati. Aku bukan dewi, bukan penyihir. Aku hanya jembatan. Itu saja. Tiba-tiba udara berguncang. Suara auman menggema kembali. 7 macan putih muncul dalam bayangan cahayanya. Kali ini tidak dalam mimpi. Mereka hadir sebagai bayang tipis yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah membuka mata batin. Sang macan tertua bersuara, "Kami menerima." "Apa yang kalian butuhkan?" "Nasi gaplek, lauk empal sapi, kopi pahit, kembang 7 rupa, dan kemenyan yang diambil langsung dari pohonnya," jawab sang macan. Lilia mengangguk. "Baiklah." Malam Jumat Kliwon, Lilia menata persembahan di halaman rumah. Nasi gaplek diletakkan di tampah bambu, empal sapi di atas daun jati, secangkir kopi pahit mengepul, kembang 7 di atas daun talas, dan kemenyan asli menyala di atas mangkuk tanah liat. 7 bayangan putih muncul di sekelilingnya, duduk dan melingkar. Malam itu tidak ada petir, tidak ada angin kencang, hanya hening dan cahaya lembut bulan purnama. Mereka menyantap persembahan dengan cara gaib, dan setelah itu masing-masing masuk ke dalam tubuh Lilia. Satu demi satu tubuh Lilia gemetar tiap kali satu roh masuk ke dalam raganya, tapi ia tetap tenang. Dan saat yang ketujuh masuk, matanya terbuka. Mereka kini menjadi satu. Sejak malam itu Lilia tidak lagi hanya menjadi perempuan yang tenang, ia menjadi guru, penjaga gerbang. Banyak yang datang padanya, akan tetapi bukan hanya soal cinta, namun para pengusaha mulai mendatanginya. "Mbak, saya ingin usaha saya jalan tapi selalu buntu. Saya sudah buka cabang, tapi selalu ditinggal karyawan. Saya nggak ngerti, Mbak. Pelanggan datang tapi uang tetap seret." Lilia menyimak semua dengan sabar. Kini dengan 7 macan di dalam dirinya, ia mampu membaca energi dan niat. Ia tahu siapa yang benar-benar butuh dan siapa yang hanya serakah. Bagi yang tulus, Lilia memberikan pelet usaha. Pelet yang bukan mantra gila-gilaan, tapi harmonisasi antara usaha dan getaran batin. Ia mengajari mereka untuk membersihkan tempat usaha, untuk mewujudkan niat dengan air bunga, dan memberi aura positif pada makanan, barang dagangan, hingga poster iklan, dan hasilnya luar biasa. Beberapa minggu setelah itu, pasar tempat seorang kliennya membuka warung menjadi ramai kembali. Karyawan-karyawan yang sebelumnya malas jadi rajin, penjualan meningkat, pelanggan setia datang. Namun jalan ini tetap bukan tanpa ujian. Suatu malam seorang perempuan datang dengan tubuh penuh perhiasan. Mobil mentereng di depan rumah bambu Lilia. "Saya ingin suami orang itu, Mbak. Saya akan bayar berapapun." Wanita itu dengan angkuh berbicara. Lilia menatap perempuan itu lama, matanya tajam. Ada macan yang bergolak dalam dadanya. "Kau tahu, Nona, aku mungkin bisa saja, tapi bukan itu tujuanku sekarang. Aku bukan penyihir murahan yang membajak suami orang. Pergi sebelum roh yang di tubuhku melahap wajahmu," usir Lilia. Perempuan itu gemetar. Ia berlari pergi, menabrak pot bunga, meninggalkan bau parfum. Lilia tahu kini dia berbeda. Dia bukan lagi Lilia yang dulu. Dia Lilia yang sudah belajar dari kesalahan. Ia menulis dalam buku kecilnya malam itu. Pelet bukan sekedar untuk cinta, tapi untuk niat, untuk usaha, untuk ikhlas, bukan mengikat, tapi menguatkan. Angin berembus pelan di langit, bulan purnama bersinar terang, dan di belakangnya 7 pasang mata putih mengawasi dengan damai. Tahun demi tahun bergulir, seperti daun kering di bawah angin lereng. Desa Wonosari tetap seperti dulu, hening, dilingkupi kabut dan dikelilingi hutan pinus yang konon menyimpan bisikan arwah. Namun di tengah kesunyian itu berdirilah sebuah rumah bambu sederhana, beratap ijuk, dan berhiaskan untaian bunga melati kering. Di dalamnya tinggal seorang perempuan bernama Lilia. Usianya mungkin sudah lebih dari 60, tapi wajahnya tidak menunjukkan keriput
seperti perempuan seusianya. Kulitnya masih kenyal, matanya masih bening, suaranya lembut, tapi tegas, seperti air yang mengalir di dasar batu. Warga menyebutnya Ibu Lilia. Beberapa memanggilnya Mbah Lilia, akan tetapi bagi sebagian orang, ia bukan sekedar tabib, tapi penjaga warisan gaib. Meski begitu, Lilia sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya menjalani apa yang digariskan. Suatu pagi yang kelabu di pertengahan bulan Suro, seorang perempuan muda datang mengetuk pintu rumah bambu itu. Ia membawa anak perempuan sekitar 7 tahun, dengan rambut panjang digelung dan mata hitam pekat. Gadis itu menggenggam sekuntum bunga kantil putih yang hampir layu. Perempuan dewasa itu menunduk sopan. "Maaf Bu Lilia, anak saya mimpi aneh, dia katanya harus ke sini." Lilia menatap gadis kecil itu, jantungnya berdetak tidak biasa. "Siapa namamu, Nak?" "Nira." Lilia tersenyum, senyum yang pelan tapi dalam. Ia tahu tanda-tanda ini, tatapan mata, bunga kantil, dan bisikan dalam mimpi, leluhurnya telah memilih penerus. Nira menatapnya lekat-lekat. "Apa kau yang mengirimkan mimpi padaku?" tanyanya polos. Lilia tersenyum. "Mungkin bukan aku, tapi mungkin yang ada bersamaku." Sejak hari itu Nira sering datang. Ia duduk diam saat Lilia bermeditasi, mencatat mantra di atas kertas lontar tua, menyiapkan bunga 7 rupa, membakar dupa, bahkan menimba air dari sumur tua yang konon langsung terhubung ke dasar gunung. Lilia tidak pernah menyuruhnya, semuanya mengalir seperti dulu saat ia sendiri dipanggil oleh macan putih dari Gunung Bromo. Malam Jumat Kliwon, langit tampak lebih kelam, bintang tertutup kabut, angin tidak bergerak. Lilia mengajak Nira masuk ke ruang yang selama ini selalu tertutup, hanya dibuka saat doa leluhur atau ritual penting. Nira melangkah pelan, kaki kecilnya menyentuh lantai tanah yang dingin. Bau kemenyan menguar, bercampur bau kayu tua dan bunga kantil yang mengering di pojok ruangan. Di tengah ruangan ada sebuah kain batik kuno, lusuh tapi sakral. Lilia meletakkan di atas pangkuan Nira. Lalu disusul sekuntum bunga kantil segar dan sebuah cincin dari kelapa kuning. Ukirannya menyerupai kepala macan. "Nira, ini milik leluhurku. Kain ini hanya akan kau pakai jika waktunya tiba. Cincin ini bukan hiasan, tapi penjaga dan bunga kantil," ujar Lilia. Lilia menatap dalam mata Nira. "Jika suatu hari aku tidak bangun lagi, bakarlah bunga kantil ini, maka kodamku akan datang padamu." Nira tidak bertanya, tidak merengek, ia hanya mengangguk lalu memeluk Lilia. 3 tahun setelah malam itu, pagi datang seperti biasa. Akan tetapi tidak seperti biasa, pintu rumah Lilia tidak terbuka. Asap dari tungku tidak mengepul, kain-kain di jemuran tidak bergerak. Warga mulai gelisah, mereka mengetuk pintu dan tidak ada jawaban. Akhirnya mereka masuk paksa dan menemukan Lilia. Lilia duduk bersila, tersenyum dan dikelilingi kemenyan yang masih menyala. Di telinganya terselip bunga kantil yang mulai mengering, di bibirnya masih ada bau minyak misik. Tubuhnya dingin, tapi damai, seolah ia hanya tertidur. Desa Wonosari berduka. Malam itu suara auman macan menggema dari hutan. 7 kali, beberapa warga bersumpah melihat bayangan putih melintas cepat ke arah gunung, seperti kabut tebal yang bergerak, lalu hilang. Sejak itu rumah bambu Lilia tidak kosong. Di dalamnya tinggal Nira yang kini sudah remaja. Wajahnya sudah tidak polos lagi, tapi menyimpan aura yang menggetarkan. Ia menyalakan kemenyan setiap malam Jumat Kliwon. Ia menyiapkan sesaji seperti yang diajarkan Lilia. Tidak pernah ia mengklaim dirinya pewaris. Akan tetapi orang-orang datang, duduk di beranda, membawa keresahan mereka, membawa cinta yang patah, usaha macet, atau tubuh sakit. Nira hanya mendengar, menyentuh pergelangan tangan, membisikkan doa yang ia hafal di luar kepala, dan kadang memberikan sejumput bunga kantil yang direndam air. Tidak ada spanduk, tidak ada papan nama, hanya satu kalimat terukir di bila kayu tua di depan rumah. "Cinta bukan untuk dimiliki, tapi direlakan." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini.
dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.